Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu, masih mengenai 5 gemilang W, prinsip sukses di era digital. Oke, minggu lalu kita sudah bahas mengenai 5 gemilang W, prinsip sukses di era digital, yang dasarnya adalah hasil kompilasi dari pengalaman saya selama 41 tahun bekerja, berbisnis, dan selama 41 tahun itu 38 tahunnya saya ada di bidang asuransi. Jadi mulai dari pelajaran pertama saya umur 19 tahun mulai menjadi agen asuransi, saya kumpulkan sampai hari ini, sampai 2 kali mendirikan perusahaan broker asuransi, pertamanya VBS tahun 96 sampai 2006 saya di sana, dan mendirikan LNG dari 2006 sampai hari ini sudah 18 tahun. Jatuh bangunnya yang saya formulasikan dalam 5 gemilang W. Sekilas saja bahwa ini adalah 5 gemilang ini adalah prinsip, ada yang menyebutnya prinsip, ada yang menyebutnya filosofi, ada yang menyebutnya belief system. Itu beberapa orang mendefinisikan tentang cara kerja, cara berhasil, jadi prinsip-prinsip, filosofi dan sebagainya. Hal ini misalnya dalam negara ada falsafah negara kita namanya Pancasila. Ada yang produk namanya Nike dengan Just Do It, ada Toyota Zero Defects, ada Unity Diversity ASEAN, Empowering Through Education UNESCO, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, itu kalau di Muhammadiyah, itu contoh-contohnya. 5 gemilang system tadi saya bahas singkat saja bahwa prinsip sukses yang saya formulasikan yaitu berisi visi, kemudian ketangguhan menghadapi tantangan. Jadi selama 41 tahun ini sudah berbagai macam tantangan yang saya sudah lewati. Alhamdulillah dengan menjalankan 5 gemilang W, tantangan itu bisa saya lewati sampai hari ini. Kemudian menunjukkan juga konsistensi dalam hal tindakan. Jadi tindakan yang secara terus berulang-ulang. Konsistensi. Jadi konsistensi itu berulang-ulang. Kemarin seperti itu, hari ini seperti itu, besok lusa, tahun depan sama. Itu namanya konsistensi, atau dalam bahasa agama namanya istiqomah. Ya. Panduan kokoh menuju masa depan, insya Allah, karena ini sudah hasil formulasi pengalaman selama 40 tahun dan juga sudah diproyeksikan dengan tren bisnis ke depan, maka di depan judulnya adalah di era digital. Nah, ternyata teman-teman banyak sekali perubahan. Saya besok hari Minggu akan ke kampus lama saya, karena saya sekarang masuk ke Satuan Pengurus Alumni di Universitas Muda Jakarta, dan saya selaku pengurus. Dan saya sebelum datang pun sudah dapat sharing dari pengurus kampus dari semua universitas bahwa sekarang terjadi penurunan jumlah mahasiswa. Penurunan juga pendapatan kampus. Mulai banyak masalah mahasiswa yang tidak membayar. Banyak ternyata jurusan sudah tidak diminati lagi. Jadi harus memfokuskan urusan. Ya, salah satu sebabnya adalah tergantinya perubahan. Ya. Misalnya saya dulu di Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen, maka saya belajar semua manajemen perusahaan, manajemen marketing, manajemen accounting, manajemen finance, manajemen produksi, manajemen dan sebagainya, semua mengenai manajemen. Ya. Hari ini mungkin saya nggak perlu, kalau orang kuliah sekarang mungkin nggak perlu seperti saya dulu baca sekian buku, dan karena sudah ada yang namanya aplikasi. Bahkan kita ke belanja, nah sekarang sudah pakai QR code. Terus yang warungnya itu sudah menghilangkan keperluan ilmu accounting yang dulu catat buku kiri ke kanan, kalau itu sudah secara otomatis sudah tidak begitu diperlukan konsepnya, tapi ketelitian mengurusnya tidak. Oke, memahami angka 5 kemarin dulu ya. Kenapa sih menggunakan angka 5? Pertama, yang Allah sudah ngasih kita jari 5. Jadi 5 ini buat kontrol kita, buat panduan kita. Pertama, mulailah 5 hal yang berulang-ulang, repetition. Jadi sesuatu itu orang tidak serta-merta langsung pada bisa, pasti melalui latihan yang berulang-ulang, ya, dilakukan setiap berulang-ulang. Karena itu kita harus punya
pikiran bahwa itu memang harus diulang-ulang. Jangan berpikir hanya sekali atau dua kali, ya. Berulang-ulang, berkali-kali, ya. Gagal sekali, coba sekali, kedua, ketiga. Itu pemahamannya. Kedua, practice makes perfect. Udah pasti, formulanya begitu. Practice makes perfect. Latihan akan membuat Anda bisa. Latihan Anda bisa. Jadi kalau Anda nggak latihan, apalagi mau latihan, atau nggak konsisten latihan, ya Anda nggak akan bisa. Nggak bisa dihindari. Jadi kalau Anda berpikir langsung bisa, apapun, Anda nggak akan, yang nggak bisa. Kemudian quantity makes quality. Quantity makes quality artinya kalau kita melakukan kuantitas jumlahnya banyak, itu nanti menghasilkan kualitas. Jadi teman-teman, apapun bidangnya, apapun yang kita kerjakan, latihan berulang-ulang, repetition berulang itu kuncinya. Jadi sekarang bagaimana kita membuat mental kita, cara pikir kita bahwa berulang-ulang itu penting dan harus dilakukan. Hilangkan malas, hilangkan kebosanan, yang penting lakukan berulang-ulang. Bahkan orang yang nggak berbakat sama sekali pun, kalau dia mau merelakan dirinya melakukan berulang, nanti dia jago sendiri. Oke. Kalau sudah terbiasa melakukan berulang, maka Anda mempunyai namanya habits, kebiasaan. Kebiasaan itu sudah otomatis. Ya. Kalau Anda sudah melakukan 5 kali, Anda sudah otomatis saja, nggak perlu diingatkan, nggak perlu disuruh, nggak perlu, Anda sudah otomatis saja. Nah, itulah kekayaan, aset, kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang sukses yang sudah terlatih. Nggak perlu dikasih tahu, tetap jadi nggak perlu lagi, begitu dia otomatis berlaku kalau sudah menjadi dilakukan berulang kali. Oke. Kemudian, ya, mudahnya adalah lihat aja jadi Anda 5 kali, ya. Ini udah 5 kali belum sholatnya, udah 5 kali mencoba belum, 5S-nya udah jalan, cross check-nya. Jadi kalau sekali, baru 2 kali, ya Anda belum selesai urusannya. Ya. Bagaimana akan berhasil kalau belum melakukan 5, belum mengirim email 5 kali, belum bikin konten 5, belum visit 5 kali, belum print 5 kali, ya Anda belum sampai syaratnya untuk berhasil dari segi jumlahnya. Itu minimal ya kalau kita lakukan. Oke, next. Oke, kemarin kita bahas 5 yang pertama. Jadi 5 G itu ada 10 hal yang dilakukan 5 kali berulang-ulang, ya. Kemarin kita bahas pertama sholat 5 kali sehari semalam, saya sudah ceritakan. Nanti bagi yang mau lebih lanjut lagi ada di dalam bukunya itu. Oke. Visit 5 kali sehari. 5 kali visit ini adalah terutama bagi mereka yang visit, tapi yang bukan visit yang di kantor, lakukan juga kelipatan 5, bikin relationship 5, profesional, bikin invoice 5 kali, bikin apapun kelipatan 5, bikin konten kelipatan 5, kalau belum melakukan kelipatan 5, belum nelfon 5 kali, 10 kali kelipatan, itu maksudnya. Sikap 5S, soleh, sopan, santun, siaga, sigap. 5D, lakukan, datang, nunggu dengan desain drive, sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian lanjutkan dengan tindakan 5S, silaturahmi, senyum, sapa, salam, second. Nah, sekarang kita masuk ke 5 yang kedua. Yang pertama, ajukan 5 pertanyaan, what, who, why, and how. Yang kedua, dapatkan 5 referensi dari setiap klien. Ketiga, datang 5 menit lebih awal dan pulang 5 menit lebih akhir. Keempat, miliki target kelipatan 5. Terakhir, coba 5 kali sebelum berhenti. Jadi 5 terus. Jadi 5 ini panjangnya 5, lebarnya 5, ke dalamnya 5, kira-kira seperti itu cara berpikirnya. Jadi Anda lakukan 5 ke kiri, 5 ke bawah, 5 ke kanan, 5. Jadi jangankan nggak melakukan 1, 2, 3 aja Anda belum selesai. Oke, ajukan 5 pertanyaan, what, who, when, and why, and how. 5 pertanyaan. Nah, waktu saya tulis ini ada seorang saudara datang dan lihat di sini, loh ini kurang nih, bukan 5, harusnya 6. Ya betul, ada where, ada when, atau tetapi karena ini prinsipnya 5, ya minimal 5 lakukan. Kalau Anda tambahkan lagi di sini apa yang ada, where-nya mungkin yang belum ada, ya silakan. Tapi minimal kalau Anda tanyakan 4 W ini, 4W dan 1H ini, Anda sudah oke, sudah dekat, ya. Bertanya,
Orang berhasil itu adalah mereka yang rajin bertanya dan pandai bertanya. Jadi orang berhasil adalah orang yang pandai bertanya, mau bertanya. Bukan orang yang banyak berbicara. Jadi dulu ada persepsinya, aduh saya nggak bisa bicara, saya nggak rangkum, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa bisnis, karena saya tidak pandai bicara, saya sedikit bicaranya. Anda benar itu, Anda justru orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sukses. Oke? Jadi orang yang tidak pandai bertanya, orang yang kurang bisa bicara, justru dia orang sukses. Kenapa? Karena orang sukses itu bukan orang yang pandai berbicara, tapi adalah orang pandai bertanya. Mau bertanya, pokoknya dia sudah biasa bertanya. Kan kita dulu, kalau nggak tahu sekarang apa sih, kita terintimidasi dengan ketika ada orang atau bagus dia bicara depannya jago sekali gini, wah ada, aduh saya nggak bisa seperti orang itu, orangnya pandai sekali bicara. Termasuk saya hari ini, saya bicara begini karena setelah 41 tahun mencoba bicara, saya bicara. Akhirnya saya terjebak sendiri, karena mulai tahun lalu, 2 tahun ya, nih Pak ya, kita bikin video ya. Saya tuh nggak pede sebetulnya, tapi saya karena udah putusan bikin video, videonya sudah gitu, karena setahun nggak bikin lagi, ternyata videonya banyak yang nonton. Dan saya pun terkagum-kagum mendengar foto saya, nah itu saya yang ngomong ya, berarti saya bisa dong. Gitu. Dan itu kita ketemu dengan Hanifah, nama kliennya, Pak terima kasih loh videonya bagus, ya ampun, ternyata bagus loh saya berarti saya yang tidak mau mencoba dan tidak mau berulang-ulang kata. Gitu ya. Jadi hari ini mudah-mudahan dari pelajaran itu saya sudah melakukan berulang-ulang dan saya yakin sekarang sudah lebih baik. Apalagi timnya juga sekarang makin lengkap, ada ya, ada Intan, ada bisa juga Hanifah juga. Nanti betul si Hikmah hari ini cuti karena dia harus kuliah. Oke, itu ya pertanyaan. Jadi orang yang hebat bukanlah orang yang jago bicara, tapi orang yang pandai bertanya. Orang yang sukses di bisnis bukanlah orang yang jago menjelaskan sebenarnya, tapi orang yang pandai bertanya. Nah, tentang pertanyaan ini ada bukunya. Saya baca 15 tahun bukunya itu atau 20 tahun lagi. Karya dari Alan Pease namanya Questions are the answers. Questions are the answers. Pertanyaan itu adalah jawabannya. Jadi begitu. Jadi kalau Anda mau dapat bisnis Anda, bertanyalah. Ajukan pertanyaan, maka akan keluar jawabannya. Kalau Anda malu bertanya, sesat di jalan. Ya, itulah pertama kita ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, ini kebiasaan yang perlu kita lakukan terus-menerus. Bertanya. Ya. Nah, what? Itu pertanyaannya memancing apa yang seharusnya kita ingin ketahui. Apa kabar Anda hari ini? Saya baik. Ya, kalau kita ketemu klien atau Pak, apa kabar? Oh, baik, Pak Taufik, baik. Nah, artinya pasti ada orangnya baik-baik. Kalau dia bilang, aduh, jangan tanya saya lah, lagi nggak baik nih. Kalau berarti kita nggak haknya untuk berbicara ini, ya kan? Tapi apa kabar hari ini, Pak Gilang? Baik, oke, Pak Gilang. Terima kasih Pak Gilang. Kalau gitu kita bicara bisnis ya, kan maksudnya gitu. Jangan orang sosok ini banget pakai nanya-nanya. Gua lagi bete begini, nanya lagi, ya? Nggak nyambung. Jadi itu membuka pertanyaan apa pertanyaan, misalnya what are your current insurance needs and goals. Kalau kita sebagai broker, kita tanya, Pak, ngomong-ngomong Bapak sekarang lagi punya proyek apa? Oh, proyek ini. Oh, Pak, berarti itu perlu asuransi CHR ya Pak, proyek ini ya Pak, kargo seperti konten hari ini yang kita buat. Ya, kalau kita nggak bertanya, sudah ketemu orang yang kita nggak ajukan pertanyaan, cuma cerita aja, Pak gimana apa ini ya ini macet ya hari ini apa ya ini Anda nggak dapat apa-apa. Jadi kalau kita bertanya ke klien kita, ya Pak boleh cerita Pak seperti apa latar belakang bisnis ini, Bapak dulu bagaimana LNG ini mulainya, atau ke klien kita itu juga semacam pertanyaan yang bagus ya. Pak boleh cerita dulu gimana Pak kalau proyek ini nanti siapa Pak yang handle di kantor Bapak? Gitu. Pak,
kalau teman-teman asuransi saya, Pak, di LNG yang handle ini siapa? Oh, itu ada Bu Bella, ada Hanifa, ada ini. Pak, kalau orang finance siapa? Ada Bu Isna, misalnya dia tanya. Iya Pak, saya mau nagih nih, misalnya itu ya. Bertanya aku, kita harus pandai bertanya. Jadi, terutama bagi teman-teman yang customer service client, itu Anda nggak berhasil. Anda hanya melakukan kunjungan biasa-biasa saja kalau Anda nggak bertanya. Nah, isilah buku Anda dari hasil pertanyaan itu. Oh, saya senang misalnya Alifah karena sudah membuktikan dia akan bertanya, statusnya di share-nya dia bilang grade-nya 4, ada akan pengiriman lagi nanti bulan depan dan sebagainya. Itu dari mana tahunya? Karena bertanya. Ya. Kalau cuma datang duduk-duduk saja, selesai. Anda sih. Jadi guru saya dulu mengatakan, kalau Anda pergi berkunjung itu pulangnya harus ada yang dibawa, nggak boleh tangan kosong. Yang dibawa itu bukan Anda minta pulpennya, Anda minta asbaknya, Anda minta bawa lap mejanya, tisunya bawa pulang. Nih Pak, saya ada ini buktinya. Bukan itu. Hasilnya dari kunjungan dari Anda visit, ada yang bicara adalah ada hal-hal yang positif yang untuk kita masukkan. Ya, tidak hanya misalnya ada peluang bisnis, tapi juga, aduh Mbak Alifah, mohon maaf ya, kayaknya kita nggak bisa sama LNG lagi berikutnya. Kenapa? Kemarin ada broker lain, temannya bos. Misalnya, oke, bagus, kita dapat gambaran. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita mau menyerah aja, mungkin kita, tapi atau terang brokernya siapa? Kita pelajari dan mungkin apa yang kira-kira, Pak, kenapa Pak Bos jadi broker itu ya? Ya temannya soalnya, atau mungkin karena katanya tarifnya LNG itu agak tinggi Pak. Oh, tinggi ya? Kita dapat masukan, kita bisa kembangkan. Oke, bertanya, when, who, why, and how. Itu harus bertanya. Jadi kita sebagai pribadi, sebagai pebisnis, itu benar-benar harus pandai jago bertanya. Ya. Nah, cuman cara bertanyanya itu harus kreatif dan harus pintar. Nanti mungkin tahun ini kita perlu baca lagi, cari bukunya Alan Peace itu, atau nanti mungkin misalnya Alan Peace bukunya nggak tebal, itu kita baca. Salah satu tekniknya adalah supaya nggak frontal, gunakan kata-kata BTW. Apa itu BTW? Nah, by the way, ya, ngomong-ngomong, atau kata tukul betul ya, ngemeng-ngemeng ya, kata tukul waktu di acaranya itu ya. Nah, itu bagus sekali kita menggunakan kata pengantarnya by the way. By the way itu dengan Pak, by the way Pak, kalau mana ini siapa Pak? Beda misalnya, Pak, yang ngurus finance-nya siapa? Pak, ngomong-ngomong di LNG siapa yang mengurus finance-nya? Oh. Pak, ngomong-ngomong untuk proyek ini nanti proyek manajernya siapa Pak? Oh ya, by the way. Jadi supaya tidak terlalu sakit, tidak terlalu frontal kita menurut pertanyaannya, salah satu tekniknya adalah menggunakan kata-kata penyambung namanya by the way. Ngomong-ngomong, Pak, ngomong-ngomong, atau seandainya, karena perandaian dulu. Jadi kita menyempurnakan tujuan kita dengan menggunakan kata penyambung tadi, ngomong-ngomong. Oke. Nah, 5 pertanyaan ini harus konsisten ya. Baik, saya rasa apalagi kalau semua yang berinteraksi dengan klien, dengan partner, dengan apa, biasakan bertanya. Ya, minimal Anda mulai apa kabar. Ya. Jadi teman-teman, kalau menyapa apa kabar itu kata-kata yang paling netral, tapi smart, efektif. Ya. Pak Rudi apa kabar? Baik bos, baik. Nah, kita tahu bahwa dia baik-baik, ya kan? Kemudian itu icebreaker atau membuka pembicaraan, ya. Dan itu natural, ya, apa kabar itu. Setelah kita ketemu apa kabar itu, dan orang tahu apa kabar itu artinya bukan orang tahu kabar kita yang sebenarnya, cuma itu cuma
test the water aja, orang ini feelingnya lagi enak, orang kita bisa dengar baik Pak, baik, Pak Taufik kapan mampir, nah itu lagi senang banget, baik Pak, baik, tapi kita tahu mungkin nggak baik banget ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ajukan pertanyaan, 5 pertanyaan. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ajukan minimal 5 pertanyaan. Dan Anda akan kaya, Anda akan penuh dengan prospek, Anda akan penuh dengan informasi, Anda akan jadi smart. Jadi ketika Anda ketemu lagi dengan orang-orang itu, Anda sudah dengan pertanyaan yang baru lagi. Yang lama udah tahu, jangan tanya hal yang sama lagi. Pak, gimana kemarin waktu kita ketemu, itu Bapak bicara akan ada tender. Gimana Pak, sudah jadi ikut tendernya? Iya, sudah. Dan kelihatannya sih kita ada peluang menang. Wah, selamat ya Pak, mudah-mudahan menang. Kapan Pak itu rencananya? Ya, mungkin 3-4 bulan lagi. Oh, siapa? Kami siapa? Asuransinya itu baru perlu CAR, perlu kargo, dan sebagainya. Oke, jadi koleksi pertanyaan kita bisa follow up dan sebagainya. Dan selalu bertanya lagi pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman, itu pentingnya mengajukan 5 pertanyaan. Dapatkan 5 referensi dari setiap klien. Ini cara yang sangat smart. Terus terang, saya sudah dapat ilmu ini ketika saya mengaji agen asuransi 41 tahun lalu, asuransi jiwa. Jadi kami waktu itu dikasih buku daftar prospek. Ini 41 tahun yang lalu ya. 41 tahun itu belum ada handphone, belum ada telepon. Buku telepon ada, belum ada komunikasi apapun ya. Jadi kita agen modalnya adalah mencari data nama dan mencari data nama. Jadi cari prospek itu salah satu andalannya hanya di kartu telepon yang jumlahnya sudah tidak banyak. Kemudian ya kita harus melakukan door to door, ya, kunjungan. Dan saya ini sudah lolos, sudah melakukan itu paling tidak. Ya. Nah, supaya kreatif, tidak terlalu capek melalui prospek, maka kami diajarkan juga mendapatkan referensi. Sudah ketemu seseorang prospek, ternyata orang yang nggak mau, ya, Bapak, wah ini produknya bagus, ini memang harus nabung, gini. Tapi kayaknya saat ini kami belum siap. Oh gitu ya Pak. Pak, kalau menurut Bapak ini bagus, boleh nggak saya dapat referensi dari Bapak? Kira-kira teman-teman Bapak siapa, atau saudara-saudara Bapak yang kira-kira perlu siapa, yang kira-kira mampu siapa? Boleh nggak Pak? 5 aja daftar referensinya yang akan diperkenalkan kepada kami. Saya hubungin. Nah, saya karena kasihan dan sebagainya, akhirnya dikasih referensi, dikasih alamatnya. Ya, kalau sekarang mungkin dapat nomor telepon, dan dari itu kita telepon, kita datangi. Dan cara referensinya adalah, ya kita mengatakan, Pak, saya Taufik, saya dapat nomor Bapak dari Pak Suharsono yang bekerja di PT ini. Saya waktu itu bicara dengan beliau mengenai perlunya jaminan asuransi, dan beliau, Bapak mungkin salah satu yang juga memerlukan. Boleh nggak saya jelaskan ke Bapak? Itu dulu saya belajarnya, dan sampai hari ini relevan. Nah, di LNG juga harusnya demikian. Saya rasa lihat kalau delegasi terakhir itu kita sudah punya klien itu yang aktif 1.250 klien. Nah kan Liva cek lagi, masih sekarang udah mungkin naik 1.500, mungkin udah dekat ke 2.000 klien. Bayangkan kalau dari segitu klien semua mereferensikan 5 prospek, 5 klien baru lagi. Ya. Dari 5 itu 1 jadi. Itu otomatis klien kita double loh itu. Kalau prinsip ini kita lakukan, dapatkan 5 referensi dari setiap klien. Ya. Nah, kenapa berpotensi kita dapat klien baru sebanyak itu? Karena 5 klien yang sudah ada ini, itu klien yang sudah memilih kita, sudah mempertimbangkan untuk memilih kita, sudah memutuskan bahwa LNG adalah broker asuransi yang dipercaya oleh mereka. Itu tinggal mereka, Pak, terima kasih loh Bapak sudah mempercayai pada kami. Pak, ngomong-ngomong Pak, boleh nggak kami diperkenalkan ke rekan-rekan bisnis usahanya perusahaan Bapak? Pak, kalau perusahaan Bapak ada grupnya, boleh nggak kami dikenalkan ke grupnya ini?
Pak dan sebagai referensi. Ya. Bayangkan, kalau dari sekiranya udah nggak usah semua klien kita itu dapat mereferensikan, sebagian saja mereferensikan itu sudah powerful. Itu maksudnya prinsip 5 kali referensi dari setiap klien. Nah, terus terang kita selama ini kurang mengandalkan ini. Bahkan dari sekian banyak klien kita, saya yakin sebagian besar kita belum pernah ketemu, belum kita datangin, belum kita silaturahmi, belum kita sharing, belum kita datangi. Ini peluang besar loh teman-teman. Kalau kita lakukan prinsip 5 kali dapatkan referensi setiap klien, kita akan punya banyak sekali klien. Ya. Yang pertunjukan kredibilitas kita di mata prospek baik, kemudian mempelajari melalui rekomendasi terpercaya, dan yang lebih penting lagi, ini mengurangi biaya pemasaran dengan cara yang sangat alami. Ya. Marketing kita lebih efektif. Ya. Mungkin klien-klien itu awalnya adalah dari digital marketing, dan itu alhamdulillah kita berrezeki sekali dari perusahaan yang dari mana-mana yang kita nggak pernah kebayang sebelumnya. Ada perusahaan dari Bali, dari Papua, dari Dumai, di mana aja yang kan, bahkan perusahaan dari Malaysia, paling kayak Gadang Group, ada yang SD dari Singapura, kita nggak kenal, tapi mereka sudah kenal. Nah, kalau mereka yang sudah kenal akhirnya mempercayai kita, itu kalau kita servis dengan baik, dia akan memperkenalkan kita ke klien-kliennya dia. Dan itu sangat efisien biaya marketingnya kalau kita sudah membiasakan punya konsep dapatkan 5 referensi dari setiap klien. Itu jadi biasa. Jadi kalau itu menjadi kebiasaan kita secara alami, naruli ya, secara naruli ya, bahasa Indonesia ya kan, secara insting ya baca sekarang, secara otomatis kita itu kan minta, Pak ngomong Pak kan ini kita ini ya, boleh dikenalkan ke Pak, siapa lagi Pak kenalin. Nah, kalau sudah dapat referensi, jangan lupa sampaikan kayak memberikan referensi, Pak saya udah begini, misalnya saat ini kita ya dengan Pak Roe selaku partner kita, itu kita direferensi banyak sekali ke perusahaan-perusahaan tambang. Ya. Saya rasa hampir 25 perusahaan yang sudah kita touch, ada yang sedang berproses dan perusahaan-perusahaan besar, dan itu menggunakan referensi. Ya. Pertama mindset kita bahwa cara yang smart untuk mengembangkan bisnis adalah mendapatkan referensi. Dan itu kuncinya dapatkan referensi adalah kita layak direferensikan. Perusahaannya juga harus layak, harus kita buktikan kita adalah yang terbaik, condition kita baik, condition kita yang terbaik, harga kita bersaing, dan pelayanan kita juga yang terbaik. Wah, itu lebih mudah lagi. Sekarang ke depan, mari kita jadikan referensi ini sebagai tools kita, menjadi kebiasaan kita otomatis. Klien-klien sudah ada di misalnya minta referensi, apalagi kalau di kontrak itu ada nama-nama partner-partnernya, ya, tinggal minta referensi, langsung ya kita akan. Oke teman-teman, jadi biasakan mendapatkan minimal 5 referensi dari setiap klien. Oke, mengantisipasi perubahan atau kebutuhan mendesak di Anda dari atasan, menciptakan kesan profesional dan dedikasi kepada perusahaan. Ya. Kalau kita bisa datang lebih awal 5 menit pertama, kita menunjukkan profesionalisme kita ke kantor, bahwa kita memang bisa diandalkan, ke klien kita memang profesional. Ya. Atau dalam istilah di New York 21 kami dulu namanya a good team player. Kita pemain yang baik, pemain kelompok yang baik, buat tim player yang baik. Next, miliki target kelipatan 5. Miliki target kelipatan 5 ini pertama berpikir besar, think big, tapi tidak terlalu tinggi. Berani menentukan hal yang lebih tinggi,
lebih banyak, lebih besar, tapi juga nggak terlalu tinggi. Nah, di dalam kita belajar matematika mungkin masih ingat ada yang disebutnya perhitungan linier, ada perhitungan eksponensial. Benar nggak? Ingat? Linier itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau istilahnya dulu deret hitung dan deret ukur. Ya, deret hitung dan deret ukur. Sekarang dalam teorinya siapa? Darwin atau siapa, saya lupa. Deret hitung itu 1, 2, 3. Nah, orang-orang yang konservatif, orang yang sangat berhati-hati, dia tidak berani membuat target yang besar. Dia seperti itu, kalau ini 1, ya berikutnya adalah 2, berikutnya adalah 3. Nah, dia konservatif targetnya. Ya, nggak jelek sih, lebih baik. Tapi ada orang juga yang eksponensial berpikirnya. Kalau hari ini, tahun ini 1, saya tahun depan 10. Tahun besoknya 100, 10 kali 10 eksponensial. Itu juga bagus, tetapi terlalu ekstrim. Bisa berhasil atau tidak, tapi jarang yang berhasil. Ya. Nah, dengan 5 itu make sense. Misalnya, kalau kita lakukan tahun ini 1, tahun depan 5 itu kemungkinan bisa. Ya. Tapi kalau 1 ke 2 itu ya oke lah, tapi nggak seru kalau bahasanya sekarang. Ya. Tapi kalau 10 itu terlalu ambisius, nggak masuk akal. Nah, dengan kita melihat ketentuan 5 itu membuat kita berpikirnya besar, berpikirnya tapi tidak terlalu tinggi, memacu emosi kita, anti pikirkan kita, kreativitas untuk mencapai lebih tinggi. Tapi kalau capainya 2, ya oke, masih oke. Jika seseorang punya cita yang kuat menjadi sarjana, maka dia pasti lulus SD, pasti dia lulus SMP, pasti dia lulus SMA, terus dia masuk kuliah. Nah, nanti setelah dia kuliah itu ada kemungkinan dia lulus atau tidak lulus, tetapi dia pasti lulus SD, pasti lulus SMP, pasti lulus SMA. Benar nggak? Sama juga, kalau orang bercita-cita dapat 5, misalnya, maka dia 1 pasti dapat, 2 pasti dapat, 3 ya dapat, 4 ya mungkin dapat, 5 mungkin nggak dapat, tapi 4 jauh lebih baik daripada 2. Oke, cara berpikir ini cara berpikir ya. Jadi jangan tinggi banget, enggak. Kalau Anda membuka pikiran Anda untuk melakukan sesuatu, itu jalannya kebuka sendiri kok. Itu merangsang kita berpikir kreatif untuk lebih besar, tapi masih masuk akal. 5 itu masih masuk akal. Nah, ini yang terakhir, coba minimal 5 kali sebelum berhenti. Oke, intinya jangan menyerah. Banyak orang yang sudah mencoba tapi itu berhenti, lalu tiba-tiba ternyata ini bukan jalan saya, ini bukan rezeki saya, ini memang saya harus begini. Wait, Anda udah coba 5 kali belum? Kalau belum 5 kali, jangan dulu ambil kesimpulan. Harus sabar, harus gigih, ya, coba lagi, ya. Aduh, gua nggak bisa deh nih, kayaknya susah nih, ya. Buang kata-kata negatif, buang pikiran-pikiran yang membatasi, lakukan aja dulu. Pokoknya lakukan 10 kali, lakukan 5 kali, baru Anda bilang ambil kesimpulan. Ya, sebetulnya banyak penyakit orang gagal itu mencoba aja dulu, ya, baru melihat-lihat, kayaknya gue nggak bisa deh. Kalian coba, ya. Oke, sekarang question and answer. Oke, maksudnya begini. Kita jangan meninggalkan meeting lebih awal padahal meetingnya masih berjalan, kecuali terpaksa. Intinya kita jangan sampai pertama teman-teman kita merasa kok Indah udah nggak ada ya, padahal ini ada yang masih dibahas misalnya. Terus satu. Kedua, jangan sampai ada informasi-informasi yang sebenarnya penting kan, padahal di bagian terakhir itu kesimpulannya misalnya. Pada saat kesimpulan yang dibuat kita nggak ada, jadi seolah-olah kita nggak hadir akhirnya, harus mulai lagi tadi gimana tuh akhirnya,
Itu maksudnya. Jadi waktunya itu enggak, karena kan rata-rata meeting itu waktunya enggak persis. Jam berapa? Ya 1 jam, lebih kurang 1 jam. Tapi intinya kita jangan pergi duluan sebelum itu benar-benar selesai. Itu sih, Mas. Kalau di kantor kan memang ada jamnya. Tapi kalau di meeting tujuannya itu semua. Jadi kita menjadi good team player. Kita benar-benar menjadi tim yang baik. Coba minimal 5 kali itu kan minimal ya. Sebenarnya rumusnya coba sampai berhasil sebetulnya. Coba sampai berhasil baru berhenti. Jadi kalau belum berhasil belum berhenti. Ya sampai bisa, sampai berhasil. Nah bagaimana caranya? Ya punya goals yang kuat. Wah saya ingin berhasil. Saya ingin capai ini. Saya akan berhenti sampai berhasil. Key-nya adalah ku tahu yang ku mau. Apapun yang menghalangi, yang harus kita lakukan aja. Oke, semoga sharing hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.